يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita semangat selalu menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita mengamalkan ilmu syar'i yang kita pelajari, dan semoga Allah memudahkan kita untuk wafat di atas sunnah, wafat dimasukkan Allah di dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Alhamdulillah pada kita lanjutkan siang hari ini ya. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Firqatun Najiyah sampai pada halaman yang 18. Jadi alamatul Firqatun Najiyah, tanda-tanda atau ciri-ciri golongan yang selamat. Tanda-tanda ciri-ciri golongan yang selamat. Ya. Insya Allah kita bahas. Jadi Firqatun Najiyah ini golongan yang selamat ada ciri-cirinya. Yang Firqatun Najiyah satu, ya qillatu bainan nas, golongan yang sedikit di antara manusia. Ya. Alahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, digambarkan oleh Rasulullah SAW, disebut oleh Rasulullah SAW mereka itu ya biqaulihi, dengan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tubi lil ghurabah, ya. Jadi apa namanya, tubi lil ghurabah, berbahagialah lil ghurabah, bagi orang-orang yang dianggap asing. An-nasu salihuna fi an-nasu su'u kafir man yasim aksaru mimman yuti'ahim. Ya. Berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Di antara mana? Yaitu manusia, orang-orang yang soleh, ya. Sedangkan pada manusia yang soleh, namun di dalam kondisi tersebut itu adalah orang-orang yang berbuat kesolehan, di dalam atau di sekitarnya itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Lebih banyak orang yang berbuat maksiat daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang, manusia-manusia yang baik, yang berbuat kebaikan di dalam atau pada kondisi yang dimana banyak manusia yang berbuat kerusakan lebih banyak daripada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat keburukan, berbuat maksiat itu lebih banyak daripada orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini dilakukan oleh Imam Ahmad, ya, dan di sini sahih. Maka kita lihat hadis ini adalah cerminan dalam kehidupan kita dari kaum muslimin, ya. Kalau kita berbuat kebaikan saja, misalkan paling sederhana adalah kita tampilan saja, ya. Mungkin pernah kita sampaikan, mengikuti perusahaan, ikuti sunnah saja sudah masyarakat, ya. Jadi contohnya ketika kita memelihara, ya paling sering adalah jenggot, ya. Kemudian jana kita tidak isbal, ya, tidak di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kemudian perempuan pakai cadar, ya, menutup auratnya.
itu sudah menjadi celaan. Yang berjenggot dikatakan kambing, teroris, yang bercadar dikatakan teroris dan sebagainya. Padahal yang perintahkan semua orang berjenggot, bercadar, celana untuk laki-laki di atas mata kaki tidak isbal, itu semua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua perintahkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari itu kita lihat di zaman yang sekarang ini orang-orang seperti itu berusaha menegakkan sunnah digelari dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kemudian tidak mengikuti acara-acara yang bisa diikuti masyarakat. Ya, seperti acara-acara mungkin, ya mohon maaf, Maulid Nabi, ya kemudian peringatan Isra Mi'raj atau acara-acara yang lainnya. Ya, ketika ada orang meninggal, peringatan ini, peringatan itu, ya. Ketika kita nggak mengikuti itu, maka digelari dengan Wahabi. Gelar-gelar yang buruk yang ada di dalam masyarakat. Kemudian ketika kita ketemu sama orang, ya, kita mengucapkan salam kemudian berjabat tangan, dilihat aneh. Dilihat aneh. Kenapa sih kok berjabat tangan dan sebagainya, ya? Berjabat tangan itu habis sholat, bukan ketika ketemu. Jadi sesuatu yang sunnahnya itu kita kerjakan, ya sunnahnya itu sebenarnya kita kerjakan, maksudnya ketentuan dari Rasulullah SAW itu kita kerjakan, mesti di dalam masyarakat menimbulkan sesuatu yang dianggap baru. Aneh, asing, karena perbuatan itu belum pernah dilakukan mereka dan sebagainya. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka jauh dari ilmu, tidak tahu sunnahnya kalau ketemu itu mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan, tidak tahu mereka. Ya, sehingga mereka ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, ya menghidupkan sunnah itu, ya sunnah menghidupkan sunnah, mereka berprasangka mesti donnya itu, ya donnya itu jelek, bukan husnudon tapi suudon, ya. Jadi donnya itu mesti jelek, nggak baik. Nggak ada orang salaman donnya, kebanyakannya donnya itu suudon dulu jelek. Ya, padahal kita mengamalkan sunnah, berusaha menghidupkan sunnah yang mungkin banyak ditinggalkan oleh masyarakat, tapi sudah dicurigai yang aneh-aneh. Dan ini sangat nyata di dalam kehidupan kita. Ya, itu dari segi berpakaian. Kemudian dari segi yang lainnya, misalkan wudhu, ya. Ketika kita wudhu, mungkin ketika membasuh kepala, ya, satu kali basuhan langsung kepala, seret ke belakang, terus ke telinga, sebagainya. Orang menganggap kok wudhunya kok aneh. Kok gak telinga kanan dulu 3 kali, terus telinga kiri 3 kali, kok gak gitu ya? Kok. Padahal yang sesuai dengan sunnah seperti itu, katakanlah dari riwayat yang sahih seperti itu. Tapi ketika kita amalkan di dalam masyarakat, akan menimbulkan sesuatu yang aneh. Kemudian tata cara berpakaian. Ketika kita menggunakan jubah, katakanlah ya, pakai jubah maka dikatakan, ya, iki alirannya LDI, ada 11 lah katakan. Atau alirannya JT ya, Jemaat Tabligh dan sebagainya misalkan. Padahal kalau LDI menggunakan itu ya nggak masalah, itu sunnah. Nah kita orang-orang sunnah menggunakan jubah dan sebagainya juga mengamalkan sunnahnya Nabi dalam berpakaian, kan begitu. Itu dianggap aneh, gitu. dianggap aliran keras, kok pakai jubah, kok nggak pakai batik, kok pakai, betul pakai batik ya silakan. Untuk laki-laki ya, pakai batik, pakai apa yang banyak motifnya, silakan untuk laki-laki. Untuk perempuan maka pakaiannya ya yang longgar, yang tidak ketat, mengarah kepada warna-warna yang hitam, sauda ya, mengarah kepada yang hitam, bukan abiyat yang putih tapi yang hitam, mengarah pada warna-warna yang hitam. Kalau nggak ada hitam ya warna-warna yang gelap, longgar, nggak ketat, kemudian menutup seluruh tubuhnya, ya kecuali matanya saja mungkin yang kelihatan, dan itu pun sedikit sekali yang kelihatan dari matanya itu. Ya, maka itu pun digelari hal-hal yang aneh-aneh. Dari segi berpakaian kalau kita menerapkan itu, baik perempuan laki-laki, digelari yang aneh-aneh. Ya. Kemudian dalam masalah menuntut ilmu, kalau tanya orang, kemana Bu?
datang ke majelis taklim, ke kajian. Maka orang tersebut, loh kajian kok seminggu, kok rutin seminggu sekali atau tiap hari. Kajian itu yo setahun bisa, mungkin peringatan ini peringatan itu kan setahun sekali. Kok ngaji kok tiap hari lah. Ini ya. Ngaji apa Pak? Ngaji sunnah. Loh, sunnah kok dikaji kok gak sing wajib. Loh, kan repot kan. Jadi orang-orang yang tidak paham dengan apa yang dimaksud sunnah dan sebagainya ini atau dibolak-balik ya ini sehingga meremehkan. Ada orang ngaji tiap hari aja dia nggak ikut ngaji, ya ada orang ngaji tiap hari maka dicurigai ngaji kok tiap hari, kok nggak setahun sekali ngaji tiap hari. Bukankah kita diwajibkan untuk setiap saat doa al-kulli muslim, menurut ilmu wajib bagi tiap muslim. Dan orang yang berilmu dengan yang tidak ini berbeda. Qul hal yastawi alladziina ya'lamu wal ladziina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tata cara sholatnya, zakatnya, puasa, semuanya dengan ilmu. Orang yang tidak paham atau ilmunya yang nggak sama cara beribadahnya. Sifatnya aneh itu karena belum sampai ilmunya. Kemudian ketika kita sholat sendirian, terus di depan kita, atas itu, ya kurang lebih tingginya mungkin hatinya itu ya, selengan atau kurang sedikit gitu. Dari siku sampai ke ujung jari kita tingginya. Sekitar. Dilihat orang aneh, ini nyembatas tahu apa batas kita itu ya, misalkan orang pikirannya dan sebagainya. Itu adalah sutroh kita, pembatas karena kita sholat sendiri. Nah, kalau sholat berjamaah maka sutrohnya ikut imam. Ya, kita harus berikan sutroh agar nggak dilewati oleh orang di depan kita. Buat kita cegat, kan begitu. Oh, jadi dia nggak bisa lewat. Nah, itu soal ilah sutroh. Janganlah sholat menghadap sutroh. Sholat, janganlah kalian sholat, jangan kalian sholat mengerjakan sholat tanpa menghadap sutroh. Kenapa? Menghalangi orang untuk lewat. Namanya cekat begitu, tetap lewat di depan kita. Oh, sudah ada sutroh. Ini perintah Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Al-Bani dalam kitabnya Sifatus Sholatul Nabi. Ya, sifat Nabi. Jadi sifat sholatnya Nabi Muhammad SAW yang bagus sekali buku itu ya, luar biasa membahas masalah sholat dan rujukannya adalah dari berbagai kita para ulama. Ratusan lebih lah, 175 buku atau beliau nulis kitab itu. Luar biasa bukunya, bagus. Ada lagi hal lainnya juga, masalah soft ya. Jadi masih kosong softnya, ada yang renggang. Dan buat soft di belakang itu soft kedua, sholat berjamaah. Depan itu belum kedua ini sholatnya itu nggak sangat diterima. Nah, ini ada yang kurang masih satu orang gitu, kurang diisi satu orang yang di belakang itu nggak sah sholat karena sholat yang di belakang. Tapi ini sudah menjadi kebiasaan, nggak masalah, nggak isi penuh. Kita datang di suatu masjid, kemudian sudah komar, ya, dan kita datang, kita lihat di depan ternyata yang nggak tahu kenapa tidak mendekat besar sekali. Sehingga langsung aja kita masuk. Ketika sholat itu imamnya membaca Al-Fatihah ya belum selesai, kita masuk pertama. Karena kita melihat masih ada celah. Dianggap sebagai suatu ya pada sebenarnya yang sholat sampai 10 tahun sholatnya nggak diterima, nina atau nggak sempurna ketika ya
Ya, jangan-jangan nanti Allah minta jangan sampai sholat kita mohon kepada Allah, ya Allah daripada kami ya Allah dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang ada dalam, kemudian ada wanita ya sholat dan ketika sholat berjamaah imamnya masjid lagi. Wanita itu ketika berjamaah ya, ya pakai laki-laki wanita itu ada yang lebih maju dari tengah dan iqomah. Nah, itu sholatnya untuk ya. Maka kadang kita di depan ya, makmumnya di belakang ketika sholat atau apa safar, masalah seperti ini katakanlah. Nah ini adalah menyelisih kaidah-kaidah yang telah. Ya. Jadi kita mendapatkan di dalam kehidupan kita sesuatu yang Nabi berpesan kepada kita. Ialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Ya, soleh di tengah masyarakat yang buruk, di tengah manusia maksiat daripada orang-orang yang taat kepada Allah dan maka kita harus berbahagia, kita harus bangga Al-Quran dalam kehidupan kita. Walaqad ahbaruhum anhum ya ahbaranhum faqala ya ma dihalahum wa qalilum ya walaqad ahbaranhum al-Qur'anul Karim faqala qalilum min ibadiyas syakur. Dikabarkan pada dari mereka itu Al-Karim, maka Allah Subhanahu wa taala ya wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan syakur yang syukur itu adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala itu sedikit. Banyak orang yang kufur. Orang yang nggak bersyukur dinamakan kufur. Bersyukur kan ya betul. Ya. Ini badia syakur. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang sudah dan dosa diampuni ya dan dijaga tidak berbuat dosa kepada Allah. Ya. Itu pun beliau ketika sholat malam sampai kakinya bengkak. Ketika beliau ditanya oleh Aisyah, kamu kok masih sholat seperti itu, sudah dijamin oleh Allah Ta'ala nih semuanya, atau dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan dosa, jamin surga, tapi kenapa kok masih apalah iya siapakah hamba yang bersyukur kepada Allah. Jadi hamba yang bersyukur itu adalah dia SWT. Dan ini diibaratkan dalam Al-Quran artinya orang berbuat kebaikan di tengah umat yang terus sedikit, lebih banyak orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ard yudillukan sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, pasti dia manusia tersebut akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, pasti Allah kita akan tersesat dari jalan Allah. Maka hukum dalam mengamalkan suatu perbuatan agama itu bukan dari banyak sedikitnya orang mengikuti, tapi kembali kepada dalil al-musbit yutalibu bidalil. Orang menetapkan hukum dituntut sebuah dalil, kembali kepada dalil. Ya, jadi bukan poin yang mengamalkan banyak
ini yang sedikit kita pilih yang banyak, bukan. Semua kembali kepada dalil. Dalam satu kampung misalkan, dalam satu kampung kita, orang-orang yang mengamalkan sunnah itu cuma kita saja misalkan. Mengamalkan sunnah di orang satu kampung itu misalkan. Kita saja yang mengamalkan sunnah. Ya contohnya kita tidak ikut acara yang aneh-aneh, ya. Kita berjenggot, kemudian celana, ya. Terus ketika ketemu wanita bukan mahram nggak berjabat tangan. Istri kerja juga sekali lagi mahram nggak berjabat tangan misalnya. Aneh pokoknya, ya. Terus di rumah itu katakanlah TV itu cuma acaranya kok ngaji, ya. Kan aneh, biasanya TV kan acara hiburan yang macam-macam. Pokoknya dianggap aneh, kita satu kampung nggak ada yang seperti kita. Ya, kata Nabi SAW, ya, tubi. Nabi SAW, berbahagialah, nggak ada masalah. Apa namanya, insya Allah ingin mengamalkan sunnah, diasingkan oleh orang-orang aneh dan sebagainya, maka berbahagialah yang diibaratkan oleh Nabi SAW yang berbuat kebaikan dilanda umat, dilanda kerusakan. Ketika di tengah umat yang dilanda kerusakan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan dalam masalah muamalah. Ya, misalkan banyak orang kredit sepeda dan sebagainya dengan riba, ada hubungan dengan bank dan sebagainya. Kita malah menjauhi itu semua. Rumah malah dijual untuk melunasi riba. Tak punya rumah, sepeda, semuanya asal yang ada ribanya dijual semua. Orang-orang akan melihat, oh aneh, gila lah, kenapa kok rumah dijual, sepeda dijual, semuanya dijual. Padahal kita loh nyicil rumah pakai bank lo gak apa-apa, gitu. Kita nyicil rumah pakai apa? Kita nyicil sepeda pakai bank lo nggak apa-apa dan sebagainya. Padahal kita tahu itu riba, ya. Ahalallah bai wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kalau dia terus berbuat riba, tidak bertobat kepada Allah, fa'dana birhabi minallah wa rasul, maka umumkanlah perang pada orang yang terus mengambil riba dunia. Salah satu dosa yang diperingat oleh Rasulullah itu dosa riba, ya. Jadi la'anallah akila wa mukilahu wa katibahi wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi riba, itu nasabah, orang yang minjam uang, dan orang yang mencatat, dan juga orang yang menyaksikan transaksi riba. Semuanya hum siwa, semuanya itu sama dalam hal dosanya sama. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita yang masih terjerembab dalam riba, kita berusaha untuk keluar dari riba tersebut, ya. Nah, gimana ya, kita jual aset-aset yang memang berpotensi itu riba, maksudnya aset yang memang itu riba, ya kita jual untuk melunasinya, ya, atau kita cari pinjaman yang bukan riba untuk menutupnya dan sebagainya. Kita cari cara. Insya Allah kalau kita meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain itu karena Allah Ta'ala, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Allah akan berikan ganti yang lebih berkah dan sebagainya, ya. Intinya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah, sedikit sekali orang-orang yang menyeleneh. Nah, kalau kita nyeleneh adalah perlu kita, ya, karena Rasulullah SAW menjelaskan tuba, apa namanya terberang adalah kata-kata yang hadis yang lain, misalkan qoriban, wasayudu qoriban, kama fatuba lil quraba. Kalau manhum ya Rasulullah wa manil quraba alladzina yuslu inda fasadinnas. Ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, akan Islam itu datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing. Adalah orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka ya Rasulullah SAW yang dianggap asing? Yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan dilanda umatku, di tengah-tengah umatku yang dilanda kerusakan. Kerusakan dalam masalah akidah, dalam masalah syariat ibadah, dan dalam masalah muamalah. Rusak muamalahnya riba,
muamalahnya menipu, ya, nyuri timbangan, ini muamalahnya korupsi, kemudian apa ikut-ikut saham, ya, yang dimana itu diharamkan oleh syariat. Misalkan ada saham yang boleh, ada yang nggak boleh, dia ikut pada sesuatu yang haram, namanya trading, ya, atau mungkin bursa saham dan sebagainya, ya. Kemudian yang di internet itu kayak Bitcoin, binomo dan sebagainya, yang itu diharamkan oleh syariat, nggak boleh, ya. Maka banyak orang yang ikut itu jalan pintas muamalahnya biar cepat kaya dan sebagainya. Kan tinggal ngeklik aja, klik keluar langsung 7 juta, klik plus langsung dapat 11 juta, klik enak kan, itu nggak pakai modal uang, hasilnya juga uang, kan begitu, tinggal klik-klik aja. Nah ini dalam muamalah ya. Kemudian dalam syariah, dalam masalah ibadahnya juga banyak ibadah yang sesuai dengan sunnah atau menambah sunnah, menambahi hal tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah ibadah juga banyak sekali, ya. Contohnya ziarah kubur ketika mendekati Ramadan, harus ziarah kubur. Dan menjelang hari raya juga harus ziarah kubur, kan begitu. Dikhususkan waktu ziarah kubur itu sebelum masuk bulan Ramadan dan mau meninggalkan bulan Ramadan harus ziarah. Ada pengkhususan dan menganggap itu sesuatu yang baik dan sebagainya. Makanya juga menyimpang dari syariat, ya. Apalagi sampai datang ke makam minta kepada orang yang meninggal dunia, minta ini minta itu, ini juga termasuk menyimpang. Itu adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang berpegang pada sunnah pasti akan digelari yang aneh-aneh dan apa diberikan kejulukan-julukan yang kurang baik dan sebagainya. Tapi nggak masalah, Rasul memberikan gelar yang menyejukkan, yaitu berbahagialah, asing. Makanya orang bercadar, berjenggot, celana cingkrang itu asing. Perempuan sholatnya di rumah bukan di masjid itu juga asing. Padahal memang di Indonesia fiqoril bait, sebagai masjid bagi wanita adalah di rumahnya, bukan di masjid, ya. Rasulullah SAW bersabda di sini oleh para perempuan Anisa di kota Madinah, ya. Madinah ini kan kalau kita sholat di Masjid Nabawi satu rakaat ini di Masjid Nabawi baik di masjid yang lain berapa? 1000 pahalanya, lebih baik 1000 kali lebih baik pahalanya daripada sholat di masjid yang lain satu rakaat. Di Masjidil Haram, ya, berapa? 100.000 pahalanya satu rakaat di masjid yang lainnya, kan begitu. Rasulullah SAW mengatakan baik masjid bagi wanita di rumah. Kalau wanita itu sholat di daerah Masjid Nabawi, dia yang rumahnya di rumahnya dia, ya. Karena Nabi mengatakan masjid bagi wanita itu yang lebih baik dikerjakan oleh wanita itu yang bisa mendapatkan pahala maksimal adalah dalam sholat. Bahkan di kok real ini adalah dasar rumah, sebuah rumah, artinya tersembunyi di rumah, bukan bagian yang tersembunyi dalam kok real baik. Maka, tapi kita melihat dari realita di masjid, ya. Apakah dilarang? Nggak dilarang, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, untuk aurat. Banyak wanita sholat di masjid berangkat ke masjid terbuka, ya, rukunya dicencing sampai ke lutut, bawa sajadah, kemudian sebagainya. Nanti ketika baru pakai mukena bawahannya, biasanya cuma pakai mukena atas, bawahnya dipakai, kan itu, pakai mukena bawahan. Berarti itu kalau berjalan kelihatan betisnya, boleh nggak boleh, ya, nggak boleh, dia harus menutup auratnya. Nabi Muhammad ketika sholat, ya, jadi masih gelap, wanita itu sholat, tapi sholat langsung kembali lagi. Tahu, kelihatan wanita-wanita yang sholat di masjid tapi nggak kelihatan. Seperti itu, nyala ini nggak malah berangkat, kelihatan auratnya, ada betisnya dan sebagainya, kelihatan
kita berangkat ke masjid, wanita itu jalan ya kelihatan betisnya dan sebagainya, nggak ditutupi auratnya. Apa seperti itulah. Kemudian ya, wanita ketika sholat di masjid nggak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh wanita untuk memakai minyak wangi apalagi ke masjid dalam untuk sholat, maka insya Allah seperti itu. Tiga, nggak punya penutup atau tirai yang sempurna. Ada orang lewat kelihatan ketika sudah begitu, menungging dan sebagainya. Nah, ini juga menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihat masjid-masjid yang masjid yang saya jadi masjidnya terbuka, tirainya juga terbuka, cuma sebesar ya mungkin, terus bagian belakang juga terbuka. Artinya ketika posisi itu sujud, ya, jadi ketika di suatu masjid-masjid mana itu atas ini kenapa kok begini takmirnya? Karena takmirnya tidak paham, full sampai ke atas. Jadi wanita itu tirai nggak kelihatan karena tirainya tertutup. Ya, apa namanya? Tutupnya pakai tirai lah itu lebih aman, tidak kelihatan. Ya, terjadi di dalam masyarakat realita yang ada, maka orang yang kembali kepada sunnah pasti dia akan mendapatkan hal-hal yang Qatu najiyah Allah yu'adihimul kasiru minan nas, ya, aruna alaihim wayuna basuna bil alqabi basunahum bil alqabi. Kelompok yang kedua najiyah minanas, mereka itu banyak dimusuhi manusia, adiknya dimusuhi oleh siapa? Al-katsiru minanas, dikasiru banyak dimusuhi oleh manusia. Jadi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah atau kelompok Islam itu banyak dimusuhi oleh manusia. Contoh paling sederhana ya, di negara kita ini yang tidak kenal dengan berapa musuh Syalabani daripada orang yang sebagai ulama ahli hadis. Negara kita ini kita sudah tahu lebih banyak orang yang mencela beliau daripada orang yang memuliakan. Ya, karena yang mencelanya nggak tahu, nggak kenal. Kalau beliau adalah ahli sunnah wal jamaah, ahli hadis, bahkan diakui ulama-ulama sedunia, pintas oleh Allah, beliau menjelaskan perkataannya, tidak aku pernah menjumpai seorang ahli hadis di bawah kolong langit ini, artinya di bumi itu, yang lebih alim daripada beliau dalam masalah hadis. Dan maksudnya dalam masa beliau, masa Syalbani, saya bin Baz belum menjumpai seorang ahli hadis yang lebih alim daripada Syalbani rahimahullah. Ya. Ini pujian Syekh bin Baz kepada Syalbani. Kita tahu Syekh bin Baz, beliau adalah ulama yang luar biasa tawadhu'nya. Kemudian kepada masyayikh, kepada syekhnya, ada umur mengalami kebutaan karena dia membaca buku, belajar sampai buta. Nggak berhenti, dia tetap belajar terus sampai menjadi ya ulama besar yang ada di Arab Saudi. Dan ketika beliau berikan pidato, memberikan salam, memuji beliau.
Termasuk salah satu muji beliau al-imam mujtahid, pokoknya tidak pujian itu. Kemudian orang yang mulia, bapak kan pokok pujian yang mulia, menyampaikan apa di dalam videonya beliau, bahwa ator itu terlalu besar, terlalu besar untuk saya. Saya tidak seperti yang disebut oleh teman saya tersebut. Saya ini hanya kecil aja, ya, sekali menyumbang sih di dalam kecil saja, tidak yang seperti disebutkan saya tawaduknya besar, ya, hafal Quran, bahkan dalam ayat ini nomor itu lalu jadi seorang alim, fatwa beliau itu membaca fatwa, ya, ada lima fatwa Syekh Islam bin Taimiyah, Syekh bin Baz, luar biasa kita, ya. Siapa yang nggak kenal Syekh bin Baz di Indonesia? Ya, para tapi berapa banyak yang memuji Syekh bin Baz pada orang yang memusuhi beliau. Ya, malah banyak yang memusuhi, dia anggap dikelari dengan sebagainya dan sebagainya. Kita belajar ulama yang mulia, ini ulama yang kita ambil ilmunya, ya, karena luar biasa. Jadi Mbak Fikotun Najiyah itu adalah orang-orang yang banyak musuhnya dari kalangan manusia, banyak dimusuhi. Bayaftaruna alaihim, dan banyak difitnah. Fitnah apa? Wahabi, yang sekarang paling mudah fitnahnya Wahabi. Kalau teroris sudah kayaknya sudah laku, fitnah teroris ini sudah turun pamornya. Yang paling sekarang nah itu adalah fitnah Wahabi. Maka antum lihat, ya, antum lihat ketika di YouTube, iya, dengan sebutan Wahab, maka di sunnah, ya. Antum lihat saja, ya, ini Wahabi, ini mungkin keras dan sebagainya. Maka perhatikan, antum lihat namanya, akidahnya, dia bukan ahli, ya. Kenapa? Dia memfitnah ahli sunnah. Banyak dari golongan, saya nggak perlu sebutkan namanya, ya, banyak sekali dari ahli bid'ah yang mencela ustaz sunnah, bukan kehormatannya dan sebagainya. Ketika dia mencela nama-nama ustaz sunnah yang ada di YouTube itu banyak sekali dan sebagainya, direndahkan dan sebagainya, maka dia orang-orang, ya. Taruna alaihim, dan orang ahli sunnah itu kelompok yang selamat, ciri-cirinya mesti difitnah. Mustahil di apa namanya, mustahil semua mendapatkan fitnah. Jadi di fitnah yang aneh-aneh, kadang itu loh apa, ngebom di sana, ngebom di sini, padahal nggak tahu siapa dia yang dituduh itu. Kebetulan yang dituduh itu adalah orang yang memiliki jenggot dan hanya cingkrang sudah dianggap sebagai sini, kan begitu. Wayaftaruna alaihim, kita, ya,
kelompok yang selamat, kalau yang selamat, pasti kita akan difitnah. Kita akan pernah merasakan fitnah, ya, difitnah teroris, radikal, ya, istilahnya itu pokoknya, ya, dan sebagainya, semacam itu yang ini itu Wahabi. Kemudian Yuna bil alqab, Yuna bil alqab, ya, Yuna bil alqab, maaf, Yuna bisunah bil alqab adalah saling melecehkan, saling mengolok-olok bil alqab dan gelar yang dulu di adalah macam-macam lah, kambing, ya, misal kambing apa, lalu seperti menjahat, tori, dan sebagainya gitu. Saya juga di kampung kita belum kita digelari yang lama-lama itu hilang dengan sendirinya. Alladzi qala Allahu anhum, maka dan mereka itu, yaitu orang-orang yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu apa? Diberitakan Allah apa? Dan seperti demikian itu, karena Nabi, setiap Nabi dua musuh saya tinatan al-ins wal jin, saya dari golongan jin, musuh dari golongan jin dan manusia. Jin, ya, kalau kita paling nyata adalah ketika kita atau mengajarkan, kemudian jinnya keluar menyerang, masuk ke dalam tubuh kita, ini setan. Perlu kita yang buruk dari mungkin ketika sholat kita diganggu, ribis sebagainya ketika sholat, berdoa juga diganggu, golongan melangkah ke perbuatan maksiat, digiring hati kita pada perbuatan maksiat. Ini setan dari bangsa jin yang mengajak kita alami permusuhan, yaitu setan dari bangsa jin. Nabi juga mengalami ketika sholat bahkan diganggu oleh setan. Sampai itu sempat terganggu gara-gara diganggu setan tersebut. Ini adalah sifat dengan setan, berarti dia itu adalah menyesatkan manusia. Setan dari bangsa menghalangi orang di jalan Allah. Ada pengajian, majelis taklim dibubarkan, ya, ini manusia. Ada majelis taklim di satu tempat, satu kelompok, ya, yang sudah membubarkan kajian, tidak merasa tidak cocok dengan kajian yang diskusi, tunjukkan mana kesalahannya, ya. Seperti kajian satu kita ribuan di berbagai macam daerah, ada salah satu saat mengkaji masalah rumah tangga ini dan itu sebagainya, ya. Untuk kalau dia benar, kalau memang kalian itu benar, dengan apa? Tasamuh, dia namanya istilahnya itu
diskusi berbeda pendapat itu saja, ya monggo silakan. Beda pendapat nggak ada diskusi di situ. Apa yang menamai itu kajiannya di mana sesatnya, timpangnya kan begitu. Burhan, bukti, pokoknya di luar kelompoknya mesti bubarkan dan sebagainya. Nah, ini setan dari bangsa menghalangi orang. Kan ketika ada kajian di takmirnya atau panitianya ini didatangi kajian itu ya, nanti ini kajian ya, thalibul ilm, menuntut ilmu yang dimana di dalamnya itu dirahmati Allah, ada malaikat yang mendoakan, Allah turunkan rahmat dan sebagainya. Loh, kok malah dibubarkan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariah. Ya, ini tidak boleh. Ini setan dari bangsa manusia. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Ya, yuhiya ba'dum ila ba'din, dan saling membisiki, saling mewahyukan atau saling memberikan arahan saran antara satu dengan sebagian yang lain, zukhrufal qawli, dengan kata-kata yang perkataan yang zukhrufal, apa perkataan yang indah, gururo, yang dipergunakan untuk menipu manusia, gurur, goror, ya, jadi digunakan untuk menipu manusia. Jadi apa digunakan menipu manusia? Ada kajian, orang mau datang kajian dibilangi, antum jangan datang kajian di sana. Kenapa? Kajian di sana itu adalah kajiannya adalah teroris dan sebagainya. Loh, alasannya kenapa? Iya, buktinya itu loh, antum lihat yang datang di sana pakai cadar, jenggotan, kan mirip yang ngebom kemarin, ya kan? Jadi perkataan yang seolah-olah indah, perkataan yang seolah-olah itu benar untuk menipu manusia, sehingga manusia mau ngaji, mau datang ke majelis taklim gak jadi. Karena apa? Karena ditipu ya oleh lisan-lisan mereka itu. Jangan ke sana. Belum lihat ada yang ngaji kan cadaran, jenggotan, celana cingkrang, itu yang ngebom kemarin itu. Di sana. Nah, kayak gitu. Jadi sungguh inilah ya, zukhrufal qawli gurura, perkataan yang dibuat indah untuk menipu manusia. Maka dari itu tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka. Ya, bahkan hadar Rasulullah SAW qala anhu qaum, ya. Jadi apa, dari mereka menggelar Rasulullah SAW apa? Sahiru kadzab, yaitu sahir, yaitu penyihir, kadzab dan pendusta. Rasulullah SAW digelar oleh kafir Quraisy itu penyihir dan pendusta. Na'udzubillah. Ini Rasulullah SAW, orang yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak pernah berdosa, maksum, terhindar dari kesalahan, digelari sebagai penyihir dan pendusta, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kalau Rasul digelari penyihir dan pendusta? Hainama dahum ila tauhidi wa kanu qabla dzalika munahu shadiq al-amin, ya. Karena ya Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada tauhid ya, rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mengajak pada tauhid. Sebelum Rasulullah SAW mengajak berdakwah kepada mereka kepada tauhid, katakanlah yang bertentangan dengan keyakinan mereka, Rasul dijuluki as-shadiq al-amin, yaitu orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jadi gelar yang diterima Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW belum menyampaikan dakwah. Tapi ketika menyampaikan dakwah, wah, luar biasa. Ya, jadi gelarnya sahiru kadzab, penyihir dan pendusta. Seorang ahli sihir dan pendusta, na'udzubillah. Hanya gara-gara menyampaikan dakwah. Dakwah ini bertentangan, materi ini bertentangan, madda ini ya, maddanya itu bertentangan dengan keyakinan dia yang dia yakini sampai mati, itu bertentangan dengan dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW ini. Sehingga Rasulullah yang dakwanya dianggap bertentangan dengan ini, maka Rasulullah SAW dianggap
sahiru kadzab, penyihir dan pendusta. Bilang ya, subhanallah. Maka itu ciri-ciri adalah dua ciri atau dua tanda, yaitu kelompok yang selamat. Insya Allah sudah jam 13.54 kurang 6 menit. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Boten, Ustaz. Tidak ada ya? Tidak ada yang tanyakan, insya Allah sudah jelas ya, insya Allah. Jadi intinya dua ciri tadi, kalau ada dalam diri kita, yang bisa menilai diri kita sendiri. Kalau ada di dalam diri kita, sudah pernah difitnah, pernah dimusuhi, ya, kemudian kita merasa jumlah kita sedikit dan sebagainya. Kita dulunya dipuji-puji, setelah kita berdakwah, menyampaikan yang hak, ya, menyampaikan tauhid, menjauhkan dari yang syirik, ya, maka atau menyampaikan sunnah, menjauhkan dari bid'ah, menyampaikan yang keimanan, menjauhkan dari kekufuran, menyampaikan yang ketaatan, menjauhkan dari kemaksiatan, maka dijuluki yang aneh-aneh, teroris, wahabi, ya, aliran keras dan sebagainya. Ketika mereka diajak diskusi nggak bisa ngomong. Tidak satupun orang yang mengatakan wahabi, teroris sebagainya punya hujah yang jelas, punya burhan, punya dalil yang nyata. Nggak ada satupun. Apa dalilnya? Nggak ada mereka. Hanya kata-kata pokoknya katanya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kila wa qala Rasulullah SAW larang katanya. Ya, maka orang yang mengatakan ini wahabi dan sebagainya nggak punya dalil, nggak punya bukti dia. Ya, maka dari itu kita harus waspada. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang pertama ciri-ciri kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, ya, maksudnya Firqatun Najiyah kaum selamat, adalah dia jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit di tengah manusia yang manusia itu kebanyakannya rusak daripada yang baik. Ya, jadi dia jumlahnya sedikit di tengah manusia yang rusak, di tengah manusia yang banyak kemaksiatan daripada manusia yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi jumlahnya sedikit. Ya. Cuma jadi yang kedua adalah dia selalu dimusuhi oleh kebanyakan manusia, dimusuhi, difitnah, diolok-olok, dicelah. Ya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dijuluki adalah sahiru kadzab, yaitu penyihir, dan kadzab, yaitu pendusta. Nauzubillah, ya. Itu dua ciri, kalau itu ada dalam diri kita, berarti kita adalah termasuk Firqatun Najiyah. Ya, insyaallah seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri, kita cukupkan. Kita tutup dengan bacaan takbiratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.